Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tergugah hati kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah salat Jum'ah ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan ketulusan untuk memenuhi panggilannya ini mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, sudah merupakan keyakinan bagi setiap muslim, orang yang mukmin, orang yang taat akan semua aktivitas kita adalah tidak terlepas dari campur tangan Allah, tidak terlepas dari kekuasaan dan pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam melangkah kehidupan kita ini, hendaknya betul-betul dengan upaya kita yang sesungguh-sungguhnya untuk senantiasa patuh dan taat terhadap aturannya, sehingga kita tidak mengedepankan terhadap nafsu yang ada pada benak kita, yang itu menjerumuskan kepada sebuah keburukan. Oleh karena itu, dengan upaya kesungguhan yang telah dilakukan oleh setiap muslim akan menghasilkan sebuah kehidupan. Dengan mengedepankan nafsu akan menghasilkan sebuah kehidupan pula. Sehingga potret dalam kehidupan nasib manusia setidaknya ada 4 nasib yang telah menjadi kebiasaan manusia. Yang pertama, ada seorang yang memiliki nasib, orang itu memang kaya raya, orang itu berkehidupan dalam berkecukupan, namun kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul orang itu miliki. Sehingga inilah sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan yang tentram dalam kehidupannya. Karena hidup yang seperti ini, orang yang saleh dan yang taat
kelak balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala amat sangat luar biasa. Sehingga Allah sudah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, min zakarin au unsa, baik dari kalangan laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, orang itu adalah beriman. Apa jawaban Allah? Falanuhyiyannahu khayatan thayyibah, maka yakin akan aku beri kehidupan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi aksani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dengan balasan kebaikan sesuai dengan apa yang mereka itu lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntung orang yang taat kepada Allah, orang yang kehidupan dalam kebutuhannya selalu berkecukupan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruzika kaffafan, sungguh beruntung orang yang Islam, orang yang mukmin, orang yang taat dalam melaksanakan bentuk peribadatan yang Allah wajibkan kepadanya, kemudian diberi kecukupan rezeki olehnya. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu, sekaligus orang ini qanaah, menerima terhadap pemberian Allah, sehingga orang itu betul-betul memanfaatkan dalam kehidupannya ini untuk meniti melangkah kehidupan yang terbaik, kehidupan yang bermanfaat, sehingga orang ini insya Allah kehidupan dunia nyaman, damai, tentram, dan kehidupan akhirat pun juga akan diberikan balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang mukmin, yang taat, sekaligus orang itu diberi kecukupan dalam kebutuhan dalam kehidupan keseharian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada potret kehidupan seseorang itu, orang itu beriman, orang itu taat, namun dalam kehidupannya orang itu sungguh miskin, sungguh tak punya untuk kebutuhan kehidupannya. Apakah yang menyebabkan orang ini, padahal orang itu baik, orang itu selalu melakukan amal saleh, tapi hidupnya senantiasa tak beruntung, hidupnya senantiasa penuh dengan kekurangan? Kita harus koreksi orang yang demikian ini. Apakah orang ini dulu pernah melakukan kesalahan, tidak pernah bertaubat, sehingga bisa jadi Allah akan menghukumnya? Apakah orang ini memang Allah uji, sehingga itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian akan menimpa kepada siapapun yang Allah sudah katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami uji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, jiwa sakit-sakitan, dan apapun yang orang itu inginkan. Sungguh tidak beruntung orang itu dapati. Tapi karena ketaatannya dan kemiskinan yang orang itu terima atas Allah yang menentukannya, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira, berilah kabar yang kelak nanti hidupnya bahagia di akhirat untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang sabar. Karena hidup tidak beruntung, tapi orang itu tetap kepatuhannya tidak pernah pudar sedikit pun. Sehingga Rasul memberikan kabar kepada orang-orang yang hidupnya di dunia kelak akan dimasukkan surga oleh Allah lebih mendahului daripada orang-orang yang kaya dengan jarak 500 tahun atau setengah hari dalam kehidupan akhirat. Karena kehidupan di dunia ini
1000 tahun sama dengan sehari di akhirat, maka ukuran separuh hari orang itu lebih dulu dimasukkan surga oleh Allah daripada orang-orang yang kaya dengan jarak 500 tahun kehidupan manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, bisa jadi orang itu merupakan hukuman di dunia yang dulu pernah melakukan dosa, tidak minta maaf. Maka orang yang tetap taat dan patuh terhadap perintah Allah dan anjuran Rasulnya, sekaligus bisa jadi orang itu memang betul-betul bertobat. Rasul sudah mengatakan, idza aradallahu bi abdil khaira, jika Allah itu menghendaki hambanya untuk senantiasa baik, ajjala lahu al-uqubah fid dunya, maka Allah mendahulukan hukuman yang ada di dunia ini, maka kelak nanti di akhirat orang itu akan dapati sebuah kehidupan yang betul-betul berbahagia untuknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya potret kehidupan manusia yang kedua. Ada potret yang ketiga, yaitu orang itu suka maksiat tapi kaya. Ini jangan sampai orang itu terpancing. Bisa jadi orang itu mengatakan kepada saudara-saudaranya, tetangganya yang hidupnya patuh, taat, sholatnya luar biasa, puasanya, gemar mengaji, gemar bersedekah, tapi dicelah oleh orang yang kaya dan penuh maksiat. Kenapa engkau tetap melakukan ibadah? Aku yang tak pernah ibadah, Allah memberikan kekayaan kepadaku. Ingat, orang yang demikian ini bukan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu merupakan istidraj. Diberikan kesempatan oleh Allah agar orang itu berbahagia, nanti kelak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, falamma nasuh ma dzukiru bihi, maka tatkala manusia itu melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, aku bukakan pintu-pintu rezeki untuk kesenangan mereka, hatta idza farihu, sampai mereka itu betul-betul berbahagia, bima utu, dengan yang diberikan kepadanya, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, maka kami siksa mereka dengan siksaan yang sekonyong-konyong. Seketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Kemudian Rasul pun juga mengatakan, idza ra'aitallah ta'ala yu'til 'abda, apabila engkau melihat Allah telah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba minat dunia, dalam kehidupan dunia ini, ma yuhibbu wa muqimun ala ma'asihi, tapi orang itu suka, cinta dan tetap melakukan maksiat, fa innama dzalika minhu istidraj, itulah yang dinamakan istidraj. Allah berikan terus, silakan engkau nikmati, engkau tidak takut kepada siksaku, engkau tetap melanggar aturanku dan tidak mau beribadah kepadaku, aku berikan, silakan kau lakukan dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi nanti di akhirat aku siksa kalian dengan siksaan yang sekonyong-konyong. Ma'asyiral muslimin, itulah potret manusia yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, ada orang itu yang suka maksiat tapi hidupnya miskin. Ini ada di kalangan masyarakat manapun, banyak sekali. Orang itu tak mau beribadah, hidupnya pun juga kerepotan. Apakah orang ini merupakan takdir Allah? Tidak. Orang itu harus berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang mau merubahnya. Sehingga orang yang berpaling terhadap peringatan Allah, kelak nanti di akhirat
dibutahkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu miskin, tidak mau untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri," siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan sebuah kesulitan. Karena ibadah tidak, puasa tidak, sedekah tidak, ngaji tidak, kebaikan yang lain pun juga mereka tidak melakukannya. Wa naksyurhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan kelak nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Semua orang pada melihat karena kebaikan amal solehnya selama di dunia, tapi karena keburukan dan kemiskinannya tidak orang itu sadari. Mereka kelak akan dibutahkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah khutbah pertama yang bisa kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita memaklumi sebagai orang yang beriman akan berbagai ragam kehidupan manusia, berbagai ragam potret nasib yang telah dialami oleh manusia. Kadang orang itu kaya, gemar beribadah, masya Allah luar biasa. Kadang orang itu kaya, kadang orang itu miskin. Orang itu miskin, ibadahnya pun juga luar biasa. Dan kadang orang itu merasa bahwa dirinya baik, sebetulnya itu pelanggaran. Sehingga ada potret yang ketiga, yaitu orang itu senantiasa bermaksiat, hidupnya bahagia, tapi ingat, itu diluluh oleh Allah yang disebut dengan istidraj. Dan yang terakhir, potret kehidupan manusia, ada yang orang itu hidupnya miskin sekaligus jauh, tidak mau mendekat, sehingga ibadah pun tidak. Maka sungguh orang ini adalah merupakan sebuah penyesalan, merupakan sebuah kerugian dan kebodohan hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini khutbah yang bisa kami sampaikan. Mari kita tawadhu untuk bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man amwat. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.